Atau headsetnya mungkin bisa dilepas, Pak, biar langsung masuk. Jadi di disconnect. Kedengeran? Ya, siap. Sorry. Kedengeran, Mas Jul? Ya, terdengar, Pak. Silakan, Pak, bisa dilanjutkan. Bentar ya. Halo, kedengeran? Oke, aman, Pak. Saya soalnya nih di sebelah kolam, jadi bunyi airnya agak deras gitu loh. Tapi ganggu nggak? Oke, siap. Eh, yang saya sampaikan tadi bahwa kepemimpinan kita ya, krisis COVID 2019, 2020 sampai 2022 akhir ya. Kemudian yang sebenarnya kita dari belajar bersama pada masa COVID tersebut. Kita tahu bahwa kepemimpinan itu sangat terkait dengan konsep negara bangsa, karena negara bangsa itulah unit administrasi secara politik yang bisa dikelola oleh suatu bangsa. Ketika kita susah mendapatkan yang namanya vaksin waktu itu menunjukkan bahwa kita bisa ukur bahwa kita tuh ada di mana sih di peringkat bangsa-bangsa, dari teknologi kesehatan, infrastruktur kesehatan sampai dengan tenaga kesehatan. Dan itu kita juga bisa mengukur sejauh mana sebuah negara serius dalam menyiapkan sektor kesehatan sebagai sektor yang vital untuk bersama kita memanfaatkan. Jadi sampai sejauh ini saya belum menemukan suatu model leadership yang bisa diandalkan untuk bangsa ini, apalagi bisa berhadapan dengan suatu perubahan yang Bang Jilul sebut tadi sebagai VUCA tadi, terutama dari kemajuan teknologi dan perkembangan demografi ya. Karena era ke depan itu adalah era urban, era urbanisasi di mana populasi dunia maupun Indonesia itu majority itu ada di perkotaan. Jadi kemudian isu-isu urban, isu-isu urban itu menjadi sangat relevan untuk menjadi bahasan kajian daripada kebijakan publik maupun kepemimpinan di sektor publik. Saya mau share dari yang saya siapkan, boleh Bang Jil? Ya, silakan, Pak. Silakan. Kelihatan? Kelihatan ya? Sorry. Ya, terlihat, Pak. Uh, saya mencoba meramu satu judul yang besar yang ditawarkan oleh SKP kepada saya. Maka saya coba membuat judul diskusi hari ini, fase kepemimpinan untuk nilai publik. Itu public value sebenarnya. Karena bagi saya ini yang menjadi satu pokok soal saat ini ketika kemudian kita bicara etika dan integritas tidak lagi menjadi sebagai suatu fondasi dalam bernegara, berpemerintahan, maupun berkehidupan secara sosial. Jadi kita mesti dasar-dasar atau hal-hal yang menjadi ontologi daripada kehadiran kita bersama sebagai masyarakat yang menjadi negara tentunya. Nah, saya melihat public value sebagai salah satu konsep utama yang harus kita tawarkan menjadi bagian untuk mencoba menghilang sistem pemerintahan maupun sistem kebijakan publik kita yang ada saat ini. Karena terlalu toksik, terlalu tidak jelas, terlalu tidak mengarah kemana-mana, sifatnya sesaat. Siapa dapat mengambil apa saja pada waktu yang bersamaan tanpa harus mengikuti aturan yang jelas. Pemilu kemarin adalah salah satu contoh di mana kemudian aturan bernegara, etika ditabrak, kemudian kita sebagai bangsa tuh tidak punya kekuatan untuk kemudian keadaan seperti itu. Nah,
itu sebenarnya suatu hal yang sangat menakutkan bagi sebuah bangsa ketika etika kolektifnya sudah tidak mampu lagi menahan berbagai macam keruntuhan nilai-nilai utama sebagai sebuah bangsa. Jadi saya mencoba untuk mengangkat tema ini agar kemudian kita melihat bahwa etika kolektif yang diwujudkan dalam praktek-praktek kebijakan itu bisa dimunculkan yang disebut dengan public values atau nilai publik. Saya mencoba membagi dulu konsep ini karena kita ini lecture, jadi saya mencoba menampilkannya sebagai sebuah lecture dulu. Nilai publik dan kepemimpinan. Jadi saya mencoba mengambil definisi dari Wikipedia, dari manapun yang membuat kita lihatnya. Nilai publik adalah nilai yang disumbangkan organisasi kepada masyarakat. Ya, apa yang disumbangkan organisasi kepada masyarakat? Anda punya organisasi yang paling kecil yang namanya keluarga, Anda punya organisasi di tengah masyarakat sendiri, dan Anda punya organisasi yang bersifat private maupun publik. Organisasi publik itu seperti pemerintahan, ya. Organisasi private itu seperti uh, unit usaha atau perdagangan. Jadi nilai publik itu adalah nilai yang disumbangkan organisasi kepada masyarakat. Jadi selama kemudian suatu organisasi bisa menyumbangkan nilai kepada masyarakat, maka dia memiliki nilai publik. Apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap berguna dan bermanfaat, baik secara individu, secara kolektif, maupun secara. Ini nilai itu sesuatu yang memiliki guna, sesuatu yang memiliki manfaat buat kita. Dan sifatnya bisa tangible, bisa intangible. Yang tangible itu misalnya apa? Sesuatu yang bernilai yang tangible, misalnya jalan raya, ya itu sesuatu yang tangible yang kemudian Anda bisa dapatkan. Tapi yang intangible misalnya kecerdasan, itu sesuatu yang Anda dapatkan melalui proses yang tidak sama dengan bagaimana Anda mendapatkan atau mendapatkan nilai atau manfaat dari memanfaatkan jalan raya. Nilai publik seharusnya memberikan gambaran kepada para manajer tentang bagaimana aktivitas. Jadi konsep public value ini datangnya adalah dari konsep yang namanya itu private value. Jadi diasumsikan bahwa private value, business, commerce, segala macam itu selalu bisa mendatangkan nilai kepada konsumen. Nah, kemudian konsep ini oleh orang yang namanya Moore dipindahkan menjadi konsep publik. Bagaimana kemudian warga negara mendapatkan nilai yang sama, baiknya dengan nilai yang ditawarkan oleh private sector. Jadi kemudian muncullah konsep yang disebut dengan public values. Kemudian tugas pemimpin adalah menyelenggarakan penciptaan atau berinovasi. Jadi penciptaan itu salah satu bentuk daripada inovasi. Nilai tersebut dalam bentuk produk, proses, dan metode, sasaran, dan layanan publik. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai publik itu kalau diterjemahkan sebagai sesuatu yang bersifat nilai, maka sejahtera, cerdas, aman, berdaulat itu adalah nilai, values. Tapi kalau dia kemudian diejawantahkan sebagai sesuatu yang kita rasakan langsung manfaatnya, pada waktu itu makanya Anda bisa datang ke transportasi, perumahan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, lain. Nah, bagaimana kemudian di masa-masa sekarang transportasi atau kemudian layanan perumahan, layanan pemerintah itu kemudian diinovasikan atau diberi nilai baru yang lebih relevan dengan publiknya. Makanya kemudian kita menciptakan smart city, layanan pemerintahan cepat dan murah dan lain-lain. Jadi nilai publik itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi yang bisa bersifat tangible, intangible, maupun sesuatu yang bisa diperbaharui sifatnya. Nah, ada beberapa pakar yang membahas tentang yang disebut dengan nilai publik ini. Biar kita bacakan satu persatu, kita bahas ya. Ada perspektif kunci teori nilai publik. Nanti akan dibagi antara nilai publik dan nilai. Jadi kita bisa tahu turunannya langsung bagaimana konsep ini diramu oleh para pakar. Seorang yang namanya Moore ini, yang tadi saya kutip sedikit di atas, menyebut nilai publik itulah kegiatan yang memberikan nilai tambah yang diciptakan oleh para manajer publik melalui organisasi publik segitiga strategis sebagai alat untuk membantu manajer memahami dan menciptakan nilai publik. Apa yang disebut publik? Berbagai pemangku kepentingan termasuk warga negara, pembayar, dan pengguna layanan pajak. Nilai apa? Hasil yang dipandang berharga bagi masyarakat. Kemudian ada orang namanya Bennington.
kemudian dia menjelaskan nilai publik adalah sebagai praktik demokrasi atau disebut kontestasi yang terdiri dari dua dimensi. Apa yang dihargai publik dan apa yang menambah nilai pada ruang publik. Nah, ada juga apa itu publik? Publik plus sejumlah publik. Itu yang disebut publik. Nilai, apa yang disebut nilai? Menghargai sesuatu secara berkelanjutan, proses pembuatan nilai tentang apa yang berkontribusi secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di ranah publik. Ini yang terakhir, ada orang namanya Bosman, dia menyebut sebagai nilai publik dalam bentuk jama atau konsensus. Publik itu apa? Suatu entitas secara luas setara dengan masyarakat. Nilai, kisaran nilai yang dianggap penting berfungsi bagi masyarakat, nilai normatif berdasarkan hak dan kewajiban di masyarakat. Ada orang namanya Menhart, seorang pakar juga di kebijakan publik, menyatakan bahwa nilai publik adalah menilai hubungan antara subjek, individu dan kelompok, dan entitas sosial yang tidak diketahui. Jadi kita itu berinteraksi dengan banyak orang. Publik, individu dengan pemahaman kolektif atau kebaikan bersama. Nilai didasarkan pada individu sebagai kebutuhan psikologis. Nah, dia melihat bahwa nilai itu bersifat sangat individual. Nah, tadi disebutkan bahwa ada yang namanya strategic triangle atau segitiga strategik. Jadi nilai publik itu hanya bisa eksis kalau ada yang namanya legitimasi dan dukungan. Kalau ada kapasitas mengoperasionalisasikannya, kemudian baru muncul nilai publik. Apa yang disebut legitimasi dan dukungan? Legitimasi dan dukungan adalah proses politik, proses sosial. Orang akan mendapatkan, seorang pemimpin mendapatkan nilai publik kalau dia kemudian mendapat legitimasi melalui proses demokrasi, misalnya pemilihan umum dan segala macam. Dia akan mendapat dukungan dari publik atau masyarakat. Dia hanya bisa publik kalau dia mempunyai kapasitas operasional. Legitimasi yang dia dapatkan, dukungan yang didapatkan untuk membuat barang dan jasa publik itu akan bermakna kalau dia kemudian memiliki kapasitas operasional. Misalnya, salah satu hal yang penting dalam nilai itu apa? Kebersihan. Secara publik, kebersihan itu diselenggarakan oleh pemerintah lokal, pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan legitimasi dan dukungan. Legitimasi dan dukungan itu bisa didapatkan dari DPRD, dari masyarakat, maupun dari tempat lainnya. Tapi kebersihan sebagai nilai publik hanya akan terjadi kalau si penyelenggara, si pemerintah dengan pimpinannya mampu memiliki kapasitas operasional, memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengeksekusi bagaimana sebuah proses, sebuah tindakan atau metode kebersihan diselenggarakan dalam suatu kawasan tentunya. Nah, inilah yang disebut oleh Moore sebagai segitiga strategis. Segitiga strategis menunjukkan bahwa nilai publik tercipta ketika suatu strategi atau tindakan mempunyai legitimasi demokratis dan pemerintah memiliki kapasitas operasional untuk melakukan hal tersebut dengan menerapkan strategi atau tindakan tersebut secara efektif. Nah, dalam yang namanya strategic triangle ini ada yang namanya umpan balik, maka panahnya itu akan selalu bersifat siklikal. Terdapat sistem umpan balik jika nilai publik, legitimasi dan dukungan yang lebih besar juga akan meningkat. Jadi ketika orang bisa mampu menciptakan nilai publik, maka dia akan mendapatkan legitimasi baru. Makanya orang menyebut incumbent dalam politik itu penting. Karena kalau incumbent itu berhasil menyelenggarakan sebuah nilai publik, maka kemudian dukungan kepada dia itu akan bertambah secara meningkat. Nah, oleh karena itu bagian dari sifat siklikal atau umpan balik daripada strategic triangle dari nilai publik. Tentang nilai. Jadi sebelum kita bicara jauh-jauh, kita cari tahu dulu. Untuk memahami nilai secara tetap perlu berkonsentrasi pada satu, itu tujuan di seluruh tata kelola dan produksi mengakui bahwa nilai ekonomi diciptakan secara kolektif. Jadi nilai itu baru bernilai kalau itu ada pengakuan bahwa nilai diciptakan secara kolektif. Misalnya, kalau Anda seorang petani, Anda memproduksi gabah, di proses Anda menanam sampai dengan kemudian menjual kepada konsumen dan konsumen kemudian mengkonsumsinya, itu ada proses panjang yang dilakukan secara kolektif. Dia baru bernilai kalau dia dianggap sebagai suatu penciptaan kolektif. Kalau dia penciptaan individual, si petani tersebut hanya mengkonsumsi beras buat dirinya, maka dia tidak dianggap sebagai suatu nilai ekonomi yang punya nilai. Nilai publik itu harus membangun lebih banyak kemitraan, simbiosis antara lembaga-lembaga, private dan publik, private dan masyarakat sipil. Jadi dalam penciptaan kolektif tadi melibatkan banyak
stakeholder. Ini bukan tentang menyamakan kedudukan, tetapi mengarahkan ke arah pertumbuhan berkelanjutan inklusif. Kalau dia bersifat kolektif, maka dia akan lebih inklusif daripada dia tidak kolektif atau individual. Kemudian, beberapa tahun belakangan, orang kemudian atau pemerintah ataupun lembaga tertentu sudah mulai menciptakan metrik untuk melihat bagaimana kemudian sebuah organisasi itu bisa memberikan nilai publik dalam kinerjanya. Beberapa metrik soalnya indikator kebahagiaan atau indikator kesejahteraan yang menjadi indikator daripada organisasi publik. Maka konsep nilai publik harus tertanam dalam teori dan praktik penciptaan nilai dalam sektor publik. Jadi nilai publik itu harus memiliki sifat-sifat barusan saya sampaikan. Dari perspektif kebijakan, penting untuk menjawab dan mengoperasionalisasikan 4 tantangan berikut. Nilai apa yang harus diciptakan? Pendekatan yang berorientasi pada tujuan yang melibatkan masyarakat sipil tentunya. Jadi kalau ada penciptaan nilai publik, maka dengan sendirinya ada pengikutsertaan, pelibatan seluruh yang namanya itu stakeholders masyarakat sipil. Bagaimana menciptakannya? Jadi kemampuan dalam sektor publik dan pemerintahan yang dinamis. Kapasitas daripada pemerintah sangat menentukan dan bagaimana dia kemudian membangun kemitraan dengan berbagai macam stakeholder akan menentukan bagaimana menciptakan nilai publik. Bagaimana menilainya? Metrik dinamis, biaya analisis, biaya manfaat. Selama ini kita selalu terjebak kepada cost benefit analysis. Semuanya mesti diukur dari berapa uang yang dikeluarkan, berapa manfaat yang didapatkan dari uang yang dikeluarkan, berapa unit yang bisa dikerjakan dengan uang yang sudah disediakan. Ada baiknya kita mulai berpikir keluar dari masalah itu. Kalau Anda kemudian selalu menghitungnya dengan cost benefit analysis, coba Anda bagaimana jalan negara dengan jalan tol. Jalan negara dibangun tentu tidak menghitung secara langsung cost benefit analysis, ya. Tapi jalan tol tentu seperti itu. Jalan negara bermanfaat untuk semua orang. Artinya dia memberi nilai kepada semua orang karena semua orang dari pejalan kaki sampai dengan pemilik kendaraan bermotor maupun beroda 4 itu bisa melewatinya. Berbeda dengan jalan tol, hanya sekelompok orang yang sanggup membayar saja yang bisa melewatinya. Sehingga nilai publiknya itu menjadi rendah. Sementara jalan negara itu nilai publiknya sangat tinggi. Kemudian bagaimana membagikan manfaatnya, risiko dan imbalan untuk pertumbuhan yang inklusif. Jadi sebuah barang publik, sebuah jasa publik memiliki nilai publik harus didistribusikan dengan baik sehingga semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa memanfaatkannya sesuai dengan peran dan pengorbanan atau kontribusinya masing-masing. Oke. Ini sebenarnya ada tulisan di atasnya, saya mengangkat ini. Bentar ya. Saya mengangkat ini dulu nih. Kalau nggak kelihatan. Oke. Seorang pemimpin publik atau pemimpin yang bisa menciptakan nilai publik itu hanya tinggal buat itu. Misi. Apa itu misi? Target konkret, langkah yang dapat dicapai menuju tantangan besar yang sesuai dengan konteks dari sebuah proyek dalam bernegara. Jadi kita mesti menagih dari seorang pemimpin. Misi Anda itu apa? Target konkret Anda itu apa? Langkah yang dapat dicapai mendatangkan manfaat kepada publik itu apa? Nah, itu yang kita kemudian coba bahas dalam konsep selanjutnya. Misi itu gunanya menjawab tantangan besar. Tantangan besar itu adalah tantangan yang sangat luar biasa, berani dan sulit dan kompleks. Misalnya urbanisasi dan perubahan iklim, pertambah penduduk dan kerusakan lingkungan sehingga orang melakukan yang namanya pengembangan kawasan perkotaan atau IKN. Misalnya sebagai contoh IKN. IKN itu adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah, oleh pemimpin publik untuk mencoba menjadikan misi mereka. Nah, nanti kita bisa ukur apakah misi itu sesuai dengan memiliki atau enggak. Nah, sebelum ke sana kita membahas dulu misi yang sudah terjadi, yang sudah pernah disampaikan, yang menjadi salah satu best practice. Mengapa misi penting? Misi telah digunakan untuk menginspirasi tindakan langsung sepanjang sejarah. Satu misi teknologi penting seperti misi Apollo NASA. Dulu di tahun 60-an itu Amerika itu menerbangkan, bukan menerbangkan ya kalau roket luar angkasa ya, menerbangkan ya roket luar angkasa ke bulan. Nah itu luar angkasa. Pada saat itu tentu saja Anda nggak tahu apa sih manfaatnya kemudian menerbangkan sebuah roket dengan modal yang sangat mahal sampai ke luar angkasa.
Atau ketika kemudian kita waktu itu membangun eh, industri strategis kita, salah satunya itu industri pesawat terbang. Apa sih manfaatnya saat kita masih bergerak dari sektor pertanian ke tahapan awal industrialisasi, kita membangun pesawat terbang gitu kan gitu. Apa manfaatnya kan gitu. Dari cost benefit analysis tentu itu tidak masuk akal. Tapi nanti kita lihat apa manfaatnya yang bisa didapatkan dari sebuah misi yang hari ini dianggap tidak bernilai, sebenarnya dalam jangka panjang itu sangat bernilai. Strategi yang berorientasi misi mengubah tantangan menjadi masalah yang konkret. Jadi kalau Anda itu punya sebuah misi, maka kemudian dengan sendirinya tantangan itu menjadi suatu konkret, sesuatu yang konkret. Kalau Anda mengembangkan sebuah pesawat luar angkasa, kemudian turunan dari pembuatan pesawat luar angkasa itu menjadi konkret tuh. Misalnya, berapa nanti industri kecil yang akan terlibat dalam membangun sebuah pesawat luar angkasa? Berapa chips, berapa material baru yang akan dibangun? PTN misalnya ketika dibangun, dia akan mempunyai ratusan turunan industri kecil, menengah, dan besar yang terlibat di dalamnya. Nah, itu adalah gunanya misi. Karena misi itu mengerangka sebuah strategi agar kita bergerak lebih luas dan lebih komprehensif. Sehingga kita mendapatkan manfaat tak pernah diduga sebelumnya. Oleh karena itu, kemudian kita coba bahas misi ini ke dalam proyek IKN. Saat ini pemerintah Pak Jokowi itu bangun IKN. Ya, ini masalah besar yang kemudian menjadi diskursus terus-menerus di masyarakat kita. Sampai hari ini, panas sekali menurut saya. Jadi, kemudian saya mau tanya, dari sisi nilai publik, ini IKN ini memberi nilai apa kepada kita? Nilai publik apa yang dia tawarkan? Itu kan yang penting. Kemudian kalau kita kemudian lihat kota lain yang dibangun di kawasan Asia Tenggara atau Asia, misalnya, yang menjadi champion di kawasan seperti Singapura, salah satu kota yang dianggap kota termaju di dunia, masuk 20 besar kota termaju, livable cities, itu di tahun 67 atau 68, yang saat ini sudah menjadi salah satu kota terpenting di dunia. Bagaimana dia memberi nilai pada Singapura? Memberi nilai kepada masyarakat Singapura. Kota ini ketika dibangun, itu dari tahun 67 sebagai yang namanya Garden Cities. Kemarin ditetapkan 67 jadi Garden City, sekarang ditetapkan in the Garden. Konsepnya konsep livable. Itu bisa membawa Singapura dari negara dunia ketiga jadi negara dunia pertama. Jadi dia memberi value tidak hanya kepada kota itu sendiri, tapi kepada seluruh penghuninya. Nah, salah satu yang sering kita diskusikan hari ini soal tapera, soal perumahan rakyat. Kita lihat, Singapura itu adalah salah satu negara yang persen rakyatnya memiliki rumah sendiri dengan bantuan dan subsidi negara. Nah, ini salah satu bagian dari bagaimana pembangunan Singapura sebagai kota dunia itu bisa memberikan nilai kepada yang namanya masyarakat atau stakeholders-nya di kota tersebut. Salah satu bentuknya adalah dia mendapatkan pelayanan perumahan yang sangat-sangat luas dan komprehensif. Belum lagi Singapura adalah salah satu negara yang sangat penting dalam hub global di Asia dan di dunia. Nah, kemudian tanpa harus menggembar-gemborkan seperti kota dunia untuk semua orang, tiba-tiba Seoul itu membangun suatu model kota yang disebut Sharing City Seoul, a model for a world, tanpa harus gembar-gembor kiri kanan. Dia memberi nilai baru kepada Seoul sebagai kota yang mengangkat nilai kerjasama di Seoul dengan memanfaatkan atau teknologi digital, tanpa harus kemudian mengklaim dirinya smart forest city atau apa. Tapi dia sudah jauh ada di depan daripada IKN sendiri yang baru pada tahap pembangunan awal kan gitu. Jadi di sini kita tanya, misi itu harus menjawab yang namanya itu nilai. Nilai apa yang diberikan oleh pembangunan IKN kepada bangsa ini? Kemudian pertanyaannya, kalau dia tidak begitu bermanfaat atau tidak bernilai, misinya salah atau kurang tepat. Kenapa? Misi itu adalah target konkret, langkah yang dapat dicapai menuju tantangan besar yang memberi nilai kepada semua publik, kepada semua rakyat. Nah, sampai saat ini kita tidak tahu nilai apa yang ditawarkan oleh IKN kepada bangsa ini. Kecuali narasi-narasi tentang glorifikasi, kisah-kisah yang tidak menunjukkan bahwa adanya sebuah proyek infrastruktur yang berkelas dunia yang memang ada di sebelah kita sendiri, ada di Singapura, Korea Selatan tentunya. Sorry.
Mas Ya, Jinul, kenapa saya nggak bisa lanjut? masih Kenapa saya freeze? terlihat kok, Pak. Mungkin di laptopnya ya. Ya, Di sini nggak free. nggak saya maju, nggak ya? Nggak, oke. Siap. Sorry, bentar. Coba di next. Atau di close dulu mungkin, Pak. Coba kita, screen-nya kita, Oke, iya. Saya stop share dulu ya. ya, siap. Di refresh dulu mungkin. Ya, tadi diskusinya menarik sekali. Kuliahnya ya, karena lecture begitu. Kuliah umumnya menarik sekali tentang bagaimana. Saya coba share lagi ya. Ya, public value ini justru mendorong inovasi di sejumlah negara. Sementara ketika mengabaikan public value, tidak muncul inovasi-inovasi yang oke. Siap. Terlihat, Pak. Nah, nah ini dia. Nggak bisa saya. Oke, bentar. Pakai cara normal aja. Oke, siap. Oke, masuk sekarang kalau ada pemimpinan nilai publik. Kepemimpinan nilai publik berbeda dengan kepemimpinan lainnya. Dan karena alasan tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda. Tujuan nilai publik lebih kompleks dan beragam daripada tujuan yang dihadapi oleh organisasi pada umumnya. Dan tujuan nilai publik tidak dapat dicapai oleh satu organisasi yang bekerja sendiri. Bahkan organisasi yang sangat besar dengan banyak sumber daya sekalipun tidak akan bisa menghadirkan dia. Jadi dia harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan organisasi lainnya. Kepemimpinan nilai publik tidak dapat bergantung sepenuhnya pada kepentingan diri rasional atau pikiran seseorang saja yang dipersepsikan orang-orang lain sebagai motivator. Jadi hanya dilihat ya Anda saja yang tahu, Anda saja yang memberikan semangat kepada kami, tapi kami tidak mengetahui apa yang organisasi yang berfokus pada nilai publik bergantung pada kepercayaan dan niat baik karyawan publiknya dan pemangku kepentingan lainnya membutuhkan pemimpin yang dapat menginspirasi dan memotivasi melalui lebih dari sekadar daya tarik kekuasaan, uang, atau status. Cek kalimat ini. Memotivasi melalui misi lebih dari sekedar daya tarik kekuasaan, uang, atau status. Ini kan suatu pendekatan yang sangat langka saat ini. Bagaimana misi, orang bisa membagikan misi, berkehidupan bersama, melampaui daya tarik kekuasaan, uang, atau status. Pernah nggak terjadi di Republik ini? Orang dia mau membayangkan misinya tentang bangsa ini melampaui yang namanya kekuasaan, uang, atau status. Pernah nggak terjadi pada bangsa ini? Pernah. Kemerdekaan kita itu adalah sebuah misi dari orang-orang yang mampu menerasikan misi itu melampaui namanya daya tarik kekuasaan, uang, dan status. Karena pada saat itu, para founding fathers dan founding mothers kita pikirkan daya tarik kekuasaan, uang, atau status. Mereka hanya ingin bangsa ini merdeka tentunya. Itu salah satu bagaimana kekuatan misi dalam kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan sebagian besar organisasi yang berfokus pada nilai publik adalah pendekatan sebagai kepemimpinan yang dapat berubah atau dinamis atau permeable namanya. Pemimpinan yang mendapat menembus sekat-sekat berbagai silo. Jadi hari ini itu kita tidak lagi melahirkan pemimpin yang heroik, karismatik, atau apapun. Enggak. Era itu sudah lewat. Kita ini sekarang butuh pemimpin yang bisa menembus sekat-sekat atau silo satu, mengkolaborasikan, mengintegrasikan kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan misi. Udah selesai dengan cerita orang hebat, orang karismatik, segala macam, Mbak. Hari ini kita mencari orang yang mampu menggerakkan orang lain, menembus berbagai hambatan untuk mencoba mempertemukan berbagai interest dan kepentingan. Jadi gagasan inti yang bisa berubah, kepemimpinan yang bisa berubah adalah bahwa keadaan dan waktu yang berbeda membutuhkan kepemimpinan yang berbeda. Dengan demikian perubahan kepemimpinan atau perubahan dalam penekanan kepemimpinan juga berbeda. Kepemimpinan bisa berubah bertentangan dengan banyak literatur tentang kepemimpinan yang hebat. Jadi orang kalau tidak berubah dianggap tidak punya identitas. Orang yang berubah dianggap tidak punya prinsip atau nilai yang jelas. Ya, padahal teori kepemimpinan baru seperti kontingensi, situasional itu sudah muncul tahun-tahun 80-an karena melihat situasi eksternal yang sangat tinggi dinamikanya, sehingga kemudian kita membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi terus-menerus. Dan beradaptasi terus-menerus, kemudian menembus sekat-sekat itu disebut pemimpin yang permeable namanya. Saya nggak bisa menemukan term dalam bahasa Indonesia.
Ini yang saya maksud. Jadi kita butuh pemimpin yang bisa mencari celah di antara berbagai hambatan yang sangat kompleks untuk bisa mendorong misi berjalan dengan baik. Nah, terakhir ada slide yang saya mau tambahkan. Ini peran kepemimpinan itu seperti apa? Ini sangat teoretik, ya. Saya salin dari bukunya Bosman yang terbaru, namanya adalah Public Value Leadership, yang menurut saya tuh masih jarang dibahas di sini. Saya coba sampaikan itu apa itu peran kepemimpinan. Pertama itu yang visioner, kedua tuh perakit dan pembangun koalisi, ketiga adalah penerapan sebagai kepemimpinan atau implementasi, keempat tuh negosiator dan pembawa perdamaian, kelima tuh konservator dan pengelola. Dia tuh juga konservator dan pengelola. Keenam itulah para revisionaris, berani membuat perubahan, merevisi keadaan yang ada. Dan kemudian yang ketujuh itu adalah penghancur kreatif. Penghancur kreatif itu begini. Dia mampu meninggalkan apa yang sudah basi itu. Dia mampu keluar dari suatu bentuk tata kelola yang sudah tidak relevan, kemudian memperbaharuinya di ujung-ujung ketika negara itu menemui kejumutan atau kebuntuan. Nah, itu yang disebut dengan penghancur kreatif, atau kalau dalam term ekonominya kita sebut creative destruction, atau dalam term yang termodern kita sebut sebagai disrupsi inovasi. Itu 8 slide yang saya sampaikan untuk pemicu saja. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi yang menyemangati kita semua. Terima kasih, Mas Jilo. Saya kembalikan ke Mas Jilo. Siap, terima kasih Pak Rahmat atas paparannya yang memberikan insight kepada kita semua bahwa sejatinya memang antara kepemimpinan dan nilai itu embedded begitu ya. Kita tidak bisa memisahkan keduanya, kita tidak bisa mengabsenkan publik dalam kepemimpinan. Namun ini mungkin sebagai pertanyaan pengantar begitu menuju diskusi. Justru hari ini begitu ketika yang adaptif di dalam kasus Indonesia justru kepemimpinan ini memang adaptif, tapi adaptifnya menjadi kepemimpinan elit begitu, bukan menjadi kepemimpinan publik begitu. Hal itu terlihat dari beberapa kasus belakangan bahwa eh, prioritas elit dulu yang didahulukan dan kemudian publik protes, baru publiknya diperhatikan. Harus ada riak-riak dulu di publik, harus ada protes dulu, baru kemudian pemimpin mengubahnya begitu. Jika tidak ya terus jalan saja untuk kepentingan elit. Mungkin kasus ini bagaimana terutama untuk Indonesia begitu, bagaimana kepemimpinan itu adaptif tapi untuk kepentingan-kepentingan elit begitu. Survivalnya itu justru untuk hajat hidup elitnya, bukan hajat hidup orang banyak. Mungkin kita minta pandangan dari Pak Rahmat begitu dengan situasi belakangan. Sebenarnya tidak ada yang namanya kepemimpinan publik hari ini. Yang ada itu karena kalau kita sebut hari ini ada sebuah kepemimpinan publik, maka dia contradictio indeterminis dia. Dia tidak mencerminkan kalimat itu atau frasa itu tidak mencerminkan keadaan yang seharusnya. Jadi kepemimpinan publik itu tentu saja harus mewakili publik. Misalnya transportasi publik, kan bisa lihat pakai mata kan transportasi publik itu siapa yang menjadi subjeknya? Penumpang. Anda sebutin lagi semua yang berbau subjeknya adalah manusia atau warga negara. Ketika kemudian dalam sebuah proses what so called kebijakan yang menjadi subjeknya, yang mendapatkan manfaat atau nilai utamanya bukan warga negara, berarti itu bukan sebuah nilai publik, bukan kepemimpinan publik. Pemimpinan segelintir orang elit. Itu yang kita sebut dengan oligarki hari ini. Tidak ada kepemimpinan publik hari ini. Misalnya untuk membangun IKN, kita mau tanya, IKN itu ketika kemudian kemarin Pak Jokowi bilang, nanti hanya akan naik jadi 400.000 sampai berapa? Berarti IKN itu tidak dibangun untuk publik. IKN itu dibangun untuk konsumen. Untuk orang-orang yang punya daya beli. Itu kan menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan publik, yang ada tuh elit. Nah, itu terminologi yang penting kita pakai. Kalau dia menyebut dirinya sebagai pemimpin publik dan memproduksi public values, kemudian kita tanya, publiknya yang mana? Kan gitu. Siapa? Coba sebutkan. Siapa? Kelompok mana? Atau suatu teritori tertentu. Kalau nggak ada publik itu, ya itu elit semua.
Itu saja sebenarnya, Mas Jilul. Siap, terima kasih Pak Rahmat atas pengantar ya begitu untuk menggelitik nalar-nalar kita bersama terhadap situasi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, di sini hadir beberapa akademisi juga dari Forum 2045. Ada Pak Jamil nih dari Aceh mungkin mau menyampaikan tanggapan mungkin Pak, atau pertanyaan gitu. Kami persilakan. Baik, makasih Pak Dilo. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya suara saya Pak? Ini hujan di Aceh kebelah di Pak Ya. Dilo. Oh, siap Pak. Ya, salam kenal, salam takzim Pak Rahmat. Saya TM Jamil dari Banda Aceh ini. Teman-teman semuanya yang ada dalam forum yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan ini kita dalam ruang yang kecil tapi untuk kepentingan nasional. Pertama, saya sangat memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Sekarang ini memang yang muncul adalah kepemimpinan elit ya, dibungkus dalam apa namanya dalam lemari-lemari kaca. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu kita dipaksa untuk memilih gitu ya. Senang tidak senang itulah yang jadi pemimpin hasil bicara dalam ruang kaca itu Pak Rahmat sekarang ini. Nah oleh karena itu mungkin sebagai akademisi, sebagai orang yang selalu berhadapan dengan mahasiswa, kita juga susah ya untuk menjelaskan rekrutmen melahirkan pemimpin. Yang kita berharap partai politik menghadirkan pemimpin yang bisa menjadi pemimpin, tapi di situ gagal menurut saya ya. Partai politik gagal melahirkan pemimpin. Malah yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang punya kualitas justru tidak terekam dan tidak bisa akses karena mereka dibatasi dengan berbagai hal. Nah, kalau kondisi seperti ini terus kan, saya kira sampai selamanya kita nggak akan pernah menemukan yang kita sebut dengan pemimpin publik, pemimpin yang berasal dari rakyat atau dari umat untuk memimpin umat, tapi berasal dari kesepakatan elit untuk mengatasnamakan umat. Saya kira ini mungkin penting ya untuk diskusi kita. Saya malah pernah mengatakan kenapa tidak kelompok-kelompok para ilmuwan, kelompok-kelompok tokoh masyarakat, mereka duduk, mereka berpikir siapa yang layak untuk menghadirkan pemimpin, bukan harus melamar, tapi dilamar sebenarnya pemimpin menurut saya. Pak Rahman, walaupun yang kita lamar itu belum tentu kita jadi jodoh juga. Nanti akhirnya bukan kawin paksa, tapi terpaksa kawin umumnya ya. Kita terpaksa memilih, walaupun bukan memilih harus kita lakukan secara tulus. Saya ingin mengatakan begini Pak Rahmat, kalau selamanya begini terjadi terus Pak Jilul, kita tetap akan menemukan pemimpin elit, tapi untuk kepentingan kelompok besar, meskipun kita tidak dapatkan apa-apa dari situ. Yang kita harapkan Indonesia emas, malah yang terjadi Indonesia cemas. Kita jangan pernah bermimpi perubahan masa depan. Saya kira itu Pak Jilul komentar saya, mudah-mudahan menjadi pemikiran kita semua. Jangan terus kita biarkan kondisi ini kalau bangsa ini ingin menjadi orang-orang yang pantas, bermartabat dan dihargai oleh orang-orang lain. Saya kira itu Pak Rahmat, mohon maaf komentarnya mungkin bisa kita diskusikan untuk jangka panjang, tapi ini mungkin dalam ruang yang kecil. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil atas tanggapannya begitu tentang hari ini absen memang kepemimpinan publik itu. Dari berikutnya dari Mas atau Pak Zahrawi, kami persilakan bisa disampaikan pertanyaan langsung. Pak Zahrawi. Sudah bunyi ya? Ya. Oke, terima kasih. Saya alhamdulillah dapat mengikuti SKP ini, walaupun sudah simbah kan begitu. Mudah-mudahan nanti untuk anak cucu saya. Siap, bisa perkenalan dulu mungkin Pak. Dari Iya, mana gitu? saya Zahrawi dari Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Jadi orang kampung Siap. desit gitu. Yeah. Nah, ini aja hanya ingin sampaikan apa yang saya rasakan saat ini. Yaitu bahwa rasanya sekarang terjadi intervensi vested interest dominatif untuk kepemimpinan itu. Nah, sehingga saya menengarai mengapa demikian terjadi, karena bisa kita
katakan ada indikator bahwa penyelenggaraan Sisdiknas ini mencapai target capaiannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini untuk kepemimpinan agar nanti ya yang amanah, maka kepemimpinan harus dilandasi dengan spiritual dan moral. Kalau sekarang ini kan saya bikin geli dan kukur-kukur kepala gatel gitu loh. Nah, oleh karena itu mohon pada yang terhormat Pak Rohmat tadi, bagaimana kita dengan kompleksitas masalah multidimensi yang kita hadapi saat ini, nanti ada opsi-opsi solusinya. Mengingat kita juga butuh opsi solusi, namun yang ada adalah dominatifnya. Mohon maaf ya, ini kok malah gimana ini? Siap. Terima kasih Pak Zarawi. Makasih ya. Ya. Biar dilanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zarawi dari Bambang Lipuro, Bantul ya. Ya, tadi mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Rahmat tanggapan dari beberapa peserta tadi dari Aceh dan dari Bantul ini dari seluruh Indonesia alhamdulillah bergabung. Pak Zarawi dan Pak, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya sih harus akui ya bahwa kita ini ada dalam suatu periode berbangsa itu sudah mengalami keterlambatan untuk mengikuti atau membangun fondasi baru sebagai bangsa yang 25 tahun setelah reformasi ini. Artinya 25 tahun reformasi ini ada yang bisa kita nikmati seperti kebebasan segala macam, tapi banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu kelembagaan berbangsa. Misalnya, kita tidak pernah menentukan apa paradigma pembangunan kita setelah kemudian Orde Baru memiliki paradigma tertentu. 25 tahun ini apa paradigma pembangunan kita? Paradigma pembangunan kita pilih dulu. Karena kalau kita nggak punya paradigma tersebut bersifat jangka panjang, maka kita tidak tahu turunannya. Makanya kalau dalam skenario planning namanya ada backcasting. Kalau kita bicara Indonesia emas, saya tuh merasa itu hanya slogan saja. Saya tidak melihat ada kita anggap Indonesia emas itu sebagai sebuah misi. Kemudian sektor-sektor yang mendukungnya apa? Sehingga kemudian Indonesia emas itu bisa tercapai. Itu yang tidak ada. Kita tidak punya roadmap sampai ke situ. Kita hanya punya slogan, kita hanya punya permainan kata-kata, narasi-narasi besar, dan tidak terbukti. Apa contohnya? Apa penguatnya? Penguatnya kita cek aja indeks kita secara global. Misalnya indeks inovasi kita, itu kita sebagai bangsa yang inovatif ada di peringkat berapa? Misalnya indeks sains kita ada di berapa? Kemudian indeks demokrasi kita ada di mana? Kalau bicara kemudian moral, pendidikan, spiritualitas yang tercermin dalam perbuatan, kita cek aja indeks korupsi. Kan sebuah bangsa yang berspiritualitas dan bermoral tentu bukan bangsa pencuri. Nah, kalau bangsa pencuri dengan indeks seperti Indonesia itu kan itu mencerminkan keruntuhan dan kebangkrutan moral. Tentunya sebagai sumber dari moral kita. Nah, jadi ini kan yang terjadi. Dan itu semua karena ketiadaan pelembagaan dari apa? Dari nilai-nilai utama sebagai kita sebagai anak bangsa. Misalnya, kami itu membuat sebuah perhimpunan politik yang namanya Bersama Indonesia. Mengapa kami memilih kata bersama? Karena Bersama Indonesia itu wujud dari sebuah disiplin sosial berbangsa, disiplin berekonomi, dan disiplin berpolitik. Misalnya, disiplin berekonomi kita itu basisnya apa? Atau basis prinsipnya apa? Kekeluargaan. Keluargaan itu nilai utamanya apa? Bersama. Prinsip politik kita musyawarah. Inti dari bermusyawarah itu apa? Bersama. Prinsip daripada kehidupan sosial kita apa? Bergotong royong. Prinsip dari bergotong royong itu apa? Bertindak bersama. Hari ini susah sekali menemukan di bidang politik, sosial, dan ekonomi kita tuh hidup bersama. Hidup bersama itu menunjukkan bahwa kita itu makhluk sosial. Yang mana menunjukkan kita itu adalah makhluk yang guyup, berkomunitas, dan bersama-sama. Misalnya sekarang ini dibilang bahwa BPJS dan Tapera itu adalah suatu konsep gotong royong. Gotong royong yang mana yang dia maksud?
Apakah gotong royong dalam sila ketiga, sebuah persatuan? Apakah sebuah bersama dalam konsep sila keempat? Atau gotong royong dalam sila kelima sebagai keadilan sosial? Kita nggak pernah tahu prinsip yang mana yang dia pakai dan mau diuji seperti apa. Jadi kalau kita mau mencari spiritualitas dan moral bangsa ini, kita mencari kepada keutamaan nilai yang menjadi fondasi kita. Kita punya Pancasila. Kalau kita mencari misi berbangsa, kita lihat daripada preambul, daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita punya misi di situ. Apa peran negara? Menjaga kedaulatan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan ikut mengantarkan kita kepada pergaulan dunia. Dan itu kan tidak ada saat ini kita lihat di masyarakat kita. Apalagi di elit kita. Dari mana kita mulai? Itu pertanyaannya. Menginternalisasi nilai-nilai keutamaan, prinsip-prinsip berbangsa itu ke dalam dunia keluarga, ke dalam dunia komunitas maupun agama maupun kelompok maupun hobis. Ini yang mesti kita mulai. Karena berharap kepada elit itu jauh panggang dari api, Pak. Nggak mungkin. Mereka tidak berpikir soal itu. Mereka hanya melakukan transaksi ekonomi, transaksi politik, dan transaksi sosial. Dan kita tidak mau melakukan itu karena kita prinsipnya adalah bersama atau bergotong royong. Transaksi itu tidak berlaku dalam kehidupan bersama atau bergotong royong. Dari mana mulainya? Internalisasi nilai-nilai bersama sebagai anak bangsa berdasarkan prinsip yang kembalikan lagi ke ranah keluarga, ke ranah komunitas, ke ranah masyarakat, ke ranah pendidikan dan pemuda. Dan itu jalannya. Tidak ada jalan pendek hari ini. Semuanya jalan panjang. Karena jalan panjang kita harus tempuh bersama-sama, Pak. Ada sebuah pepatah di Afrika bilang begini, kalau Anda ingin pergi cepat-cepat, pergi sendiri. Kalau Anda ingin pergi jauh, pergi bersama. Nah, sebagai bangsa kita ini ingin pergi jauh. Oleh karena itu kita mesti menyiapkan diri pergi bersama-sama. Nah, nilai penguatan prinsip bersama itu harus kita lakukan saat ini. Kenapa kemudian masyarakat cerai-berai diserang oleh yang namanya money politics? Karena tidak ada kebersamaan. Mengapa kemudian infiltrasi gagasan, ideologi apapun yang tidak sejalan dengan prinsip atau nilai kita berbangsa? Karena kita tidak hidup bersama. Ketika kita nggak sadar, di sebelah kita, tetangga kita secara ekonomi itu susah makan, karena kita kebersamaannya hilang, kemudian dia menunggu saja bansos. Ngapain sih menunggu bantuan kita udah lama, kemudian dia nggak dapat juga, ya bansos datang, dia terima, kan gitu. Itu kan prinsip-prinsip yang sangat selfish, individualis, kan, egosentris. Itu kan nilai kebersamaan kita yang harusnya menjadi fondasi dari sistem politik, sosial, dan ekonomi kita. Nah, itu yang tidak ada lagi. Dan dalam pasal 33 itu, ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu bentuk interaksi bersama sebagai anak bangsa itu kita punya dua prinsip. Pertama itu disebut brotherhood. Kedua itu disebut mutualism. Ya kan? Disebut kekeluargaan. Disebut sebagai apa? Mutualism, kebersamaan. Itu yang hilang sama sekali. Bahkan daripada nilai-nilai kita menjadi anak bangsa. Jadi saya nggak bisa menjawab sesuatu yang konkret, karena yang bisa melakukan itu secara konkret adalah partai politik. Tapi bersama Indonesia memang berniat. Kalau suatu saat nanti kita punya waktu, punya kesempatan, kita akan jadi partai politik. Karena dengan menginternalisasi nilai-nilai bangsa, dan prinsip-prinsip kerjasama anak bangsa ini, kemudian kita bisa menahan keruntuhan ini. Bahkan kita bisa memulihkan situasi sebagaimana yang kita harap. Itu jawaban saya atas pertanyaan Bapak dua-duanya. Terima kasih, Mas Jilo. Siap, terima kasih Pak Rahmat untuk termin pertama tadi, tanggapannya luar biasa atas situasi kita memang yang cukup mengkhawatirkan dan memang butuh solusi jangka panjang dan pembacaan yang komprehensif begitu. Tidak bisa kita harapkan yang instan begitu jika memang problemnya sudah sangat kronis ya dan mendasar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi sebelum saya bacakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau diskusi yang mau ditanggapi. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika ingin memberikan tanggapan atau bertanya secara langsung sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya belum ya. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bang Muhammad Rizky Sesar. Selamat malam, saya Sesar dari Batam, alumni Fakultas Hukum UB, Universitas Brawijaya. Sebagai pemimpin publik, bagaimana menyelaraskan masyarakat dengan kebutuhan pemerintah?
mengapa sering terjadi ketidaksesuaian sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini jadi realitanya adalah ternyata pemerintah punya kebiri, padahal pemerintah diselenggarakan untuk kepentingan publik begitu. Nah, yang kita lihat dibaca oleh Mas Rizky Sesar demikian. Mungkin bisa diberikan tanggapan, Pak Rahmat. Masih di mute, Pak. Sebenarnya kan kita udah tahu jawabannya ya. Pemerintah itu kan adalah appointed official dari hasil sebuah elected proses proses pemilihan. Proses pemilihan yang baik tentu menempatkan wakil-wakilnya yang ada di pemerintahan. Ini kan sistem presidensial di mana kita memilih langsung pejabat utama presiden dan kepala daerah. Nah, agak aneh kalau kemudian mereka itu tidak mengakomodasi aspirasi dari orang yang memberi mandat kepada mereka. Kan gitu. Nah, kalau itu kemudian masalahnya di mana? Saya selama ini selalu bahwa pemimpin kita ini memang susah lah, susah diharapkan. Tapi pemilih juga harus bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Tidak semuanya kesalahan itu berawal dari para pemimpin itu. Tapi juga ketika pemilih permisif terhadap situasi. Mau menerima yang namanya bansos, mau yang menerima sogokan segala macam secara politik dari para elit itu. Saya pernah lama menjadi konsultan politik. Bagaimana manipulasi sederhana dari calon elit itu menindakbobokkan para pemilih kita. Jadi susah buat kita kalau hanya bicara tentang pemimpin tanpa pemilih, tanpa rakyat. Yang saya harapkan itu sebenarnya begini. Rakyat lebih kritis kan. Oleh karena itu rakyat harus sering-sering berdiskusi dan berserikat tentang hak-haknya. Karena tidak bisa kita membiarkan saja memberikan cek kosong kepada para elit. Elit itu hanya membutuhkan rakyat setelah dia menang. Setelah itu dia nggak akan terlalu pusing dengan apa yang diinginkan rakyat. Dia hanya fokus kepada memerintah sebentar bagaimana caranya menang lagi. Kan itu yang mereka lakukan selama ini. Partai manapun sama saja. Nah intinya, bagaimana cara yang kita mengontrol itu? Caranya tidak lain tidak bukan dengan berserikat. Karena dengan berserikat membuat kita mampu membuat sebuah kolektif protes. Protes yang bersifat kolektif dan banyak. Hari ini nggak ada apa. Hari ini no viral, no justice, kan gitu. Jadi bentuk kolektif yang jadikan sebagai jembatan bagi kita menyuarakan kepentingan kita kepada rakyat, kepada pemerintah harus kita kerjakan. Makanya berserikat itu penting. Kita boleh kritis dalam sebuah family, tapi juga kita harus berani menyampaikan gagasan dan pikiran kita tentang apa yang kita di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebijakan atau produk dari sebuah elit. Karena nggak ada jalan lain. Karena demokrasi diciptakan untuk menciptakan keseimbangan seperti itu. Dan kita hidup dalam sistem yang demokratik, atas prosedural, bukan substansial. Nah, bagaimana caranya kita memberi kualitas kepada demokrasi kita dari sekadar prosedural menjadi substansial? Salah satunya adalah apa? Ya kita harus berserikat. Kita harus bersuara. Karena kalau bersuara sendiri-sendiri, kita bisa dibully, kita bisa diintimidasi. Kalau kita bersuara bersama-sama, dan suara itulah sebuah aspirasi dan kebenaran, akan menimbulkan gelombang kebenaran baru dengan jumlah yang lebih besar. Nah, itu yang kita butuhkan hari ini. Kalau itu nggak kita kerjakan, kita akan menjadi sitting duck, lame duck hanya pada 5 tahunan pemilu saja. Jadi, bagi saya saat ini, hari ini adalah apa? Hari ini saatnya rakyat berserikat untuk mendapatkan haknya, menyampaikannya kepada elit bahwa ini hak kami. Anda harus jalankan. Anda tuh kami. Anda tuh dibayar dari pajak kami. Nah, itu yang mesti kita sampaikan kepada mereka. Itu Mas Jilul. Siap. Nah, terima kasih Pak Rahmat. Jadi ya memang awareness ini yang perlu sama-sama kita bangkitkan ya, tidak hanya sekedar dalam level sadar tapi juga bertindak dan berserikat begitu. Nah, untuk itulah juga latar belakang dari Sekolah Kemenpublik ini melakukan pendidikan-pendidikan politik ya kepada masyarakat secara luas, kepada publik untuk menyadari hak sekaligus tanggung jawabnya sebagai publik untuk menuntut perbaikan kepemimpinan, perbaikan tata kelola maupun perbaikan kebijakan publik begitu. Saya persilakan, kita masih ada kesempatan sampai jam 9 malam begitu. Di sini masih ada beberapa yang hadir juga
Ini ada Pak Anaidi, dosen dari Universitas Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, maaf. Barangkali mau ada siapa Wih, lagi di sini, kawan-kawan. Silakan kami persilakan untuk Bapak Ibu kawan-kawan sekalian untuk bertanya atau memberikan tanggapan atas beberapa paparan dan jawaban tadi. Rizky, ini tadi yang bertanya, mungkin ingin menanggapi, silakan. Silakan Mas Rizky, langsung saja disampaikan tanggapannya. Oke, sebelumnya terima kasih bebannya Pak. Cuman gini Pak, eh, mengenai solusinya Pak, kita harus berserikat Pak, masyarakat ini Pak. Cuman kan kita udah berserikat sebetulnya udah lama ya Pak ya, udah bukan sekarang-sekarang aja itu Pak, udah dari mungkin dari setelah reformasi. Kenapa belum ada dampak secara langsung ya Pak untuk pemerintah? Misalnya kayak pemerintah nih tidak ada berubahnya gitu Pak, malah sekarang saya lihat malah malah jadi lebih parah gitu. Jadi apakah berserikat itu sudah efektif ataukah kita memang sebelumnya itu kita belum sedewasa sekarang gitu Pak? Terima kasih. saya pikir memang cara bersikapnya mesti kita ini ya, kita inovasi juga. Itu yang penting. Belajar dari perkembangan. Jadi gini, saya tidak melihat ada harapan untuk memperbaiki sistem politik kita ini dengan tekanan internal. Karena begitu kuatnya elit politik dan oligarki itu di masing-masing partai sudah sangat sulit untuk kita tuh untuk mempengaruhi perubahan dari internal partai itu sendiri. Dan itu adalah suatu pekerjaan yang berbahaya, kan, perubahan kepada individu-individu yang ada dalam partai. Karena para individu itu akan melewati proses yang sama menjadi elit, dan menjadi elit itu adalah bagian dari menjadi oligarki. Jadi tidak terhindarkan. Jadi mau tidak mau kita harus keluar dari kubangan itu mencari cara baru. Cara barunya apa? Kita manfaatkan apa yang tersedia saat ini yang tidak dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh partai, tidak elit. Apa itu? Suara. Kita tuh punya yang namanya suara, sesuatu yang mereka tuh beli kepada kita 5 tahun sekali. Jadi satu-satunya yang membuat mereka bergantung pada kita tuh namanya suara. Bikin suara Anda pertama tuh semahal mungkin. Mahal mungkin tuh bukan seberapa rupiah yang Anda dapatkan, tapi seberapa transaksi dengan kepentingan Anda, kepentingan anak muda, kepentingan masa depan, kepentingan pendidikan, kepentingan lingkungan, segala macam. Paksa mereka untuk hadir dalam peristiwa politik kita hari-hari, jangan 5 tahunan. Misalnya hari-hari itu apa? Sampah itulah peristiwa politik. Dan drainase yang mampet itulah peristiwa politik. Jalan berlobang itu adalah peristiwa politik. Kantor kelurahan yang bukanya terlambat itu adalah peristiwa politik. Semua hal adalah politik kalau kita bisa mengemasnya menjadi sebuah aspirasi. Nah, pengemasan aspirasi itu menjadi suatu metode penting yang mesti dipahami oleh banyak orang yang mau berserikat hari ini. Misalnya, ketika publik kemudian memprotes soal tapera, sebagian ada yang turun ke lapangan di jalanan, sebagian ada yang protes di media sosial, sebagian ada yang support dengan diam-diam segala macam. Tapi kita belum rumuskan tuh. Kita belum rumuskan. Di tingkat lokal, di mana Anda memilih wakil-wakil Anda sendiri, di mana Anda bertanah dan berumah, bagaimana prinsip perumahan rakyat itu diselenggarakan. Kan itu penting. Anda tahu. Kalau Anda nggak tahu, kan nggak mungkin. Saya di Depok, mau dibikin rumah nanti di mana kan gitu. Masa nggak di Depok kan gitu. Kan saya mesti pindah ke tempat lain. Tahu nggak kita situasi perumahan yang ada di level lokal itu. Jadi Anda jangan menitip harapan kepada politisi. Anda menitip program dan kebijakan pada mereka. Harapan itu adalah sebuah manipulasi. Nggak ada yang namanya harapan. Yang Anda titipkan adalah kebijakan dan program. Makanya tadi kita bicara misi. Misi itu targetnya konkret. Misalnya kalau Anda di dapil saya, 5 tahun ini berapa orang anak yang tidak mampu yang bisa Anda bantu masuk sekolah. Itu transaksinya. Berserikat untuk hal seperti itu. Udah ada banyak.
yang dilakukan. Misalnya kalau di Jakarta itu ada namanya rakyat miskin kota. Jaringan rakyat miskin kota. Mereka selalu berserikat untuk mendesakkan agendanya. Dan politik itu adalah memang transaksi agenda kelompok berkepentingan. Jadi saya pikir nggak ada pilihan. Kita mesti berserikat, menemukan agenda, program dan kebijakan yang kita desakkan, ya terus-terusan kita kerjakan secara simultan. Nggak ada jalan lain, karena berharap pada elit itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya silakan tadi Mas Zahrawi ya. Oke, ini makin seru ya diskusinya begitu, masih banyak yang ingin menanggapi. Eh, Kami persilakan tadi Pak Zahrawi, raise hand, mungkin bisa bisa susul Pak Jamil. Kemudian kita bacakan pertanyaan di kolom chat. Ada yang mau ditanggapi Pak Zahrawi? Oke, oke, oke. Jadi kalau kita amati saat ini, faktanya, sekarang kan kepemimpinan melalui legislator. Nah, pemilihan legislatif itu pun sekarang kita amat prihatin. Mengingat kursi legislatif itu ibaratnya kursi mahal, panas, sekaligus tersertai embrio koruptif. Mengingat kos atau biaya menjadi legislator itu kan tidak kecil. Apalagi kalau dihitung kapan sih BEP-nya, kan itu yang perlu kita pertanyakan. Mengapa sekarang terjadi demikian? Menurut semacam kajian dari Bu Dr. Yakiah Darojat, sekarang ini ternyata banyak yang terkena gangguan kesehatan mental atau krisis eksistensi dampak dari kapital liberalisme. Sehingga banyak orang sensasional prestis, seolah-olah kalau jadi anggota legislatif itu hebat, tapi kita nyarutan saja sulit itu. Nah, untuk itu monggo ini secara moral ya, bagaimana moral untuk para calon pemimpin ini lebih dahulu menjadi basic atau dasar atau akhlak lah begitu. Kalau ini belum, sekarang ini semakin machiavellis, ya machiavellis, dan dampak yang sekarang terasa, masyarakat pun sekarang sudah konsumtif, materialis, individualis, apatis, machiavellis, parah sekarang itu. Sehingga perlu diurai melalui detek identifikatif masalah yang ada di hadapan kita. Sehingga masalah multidimensi hidup kehidupan ini perlu diuraikan detail, rinci. Semoga ada opsi-opsi solusi melalui SKP ini. Terima kasih, mohon maaf ini batas tanggapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya mau jawab langsung Pak Zahrawi ini biar menjadi concern bersama ya. Siap. Semua yang diceritakan Pak Zahrawi itu pelakunya adalah umat beragama. Jadi kalau Pak Zahrawi bilang bahwa ini ada krisis moral, krisis spiritualitas, sayangnya pelaku yang Pak Zahrawi sebut itu semuanya umat beragama. Itu bukan bukan orang yang tidak beragama melakukan. Pertanyaannya saya pertajam sekarang. Apa yang terjadi dengan agama? Tidak bisa menahan orang-orang yang berlaku seperti ini. Saya balik pertanyaannya sekarang. Oke. Itu yang penting. Mengapa sebagai bangsa yang terbanyak mengirim haji, jumlah populasi muslim terbanyak, tapi indeks korupsinya tertinggi? Apa mencuri itu nggak dilarang dalam agama? Sekarang kita kembalikan lagi. Bagaimana agama itu menjadi social capital buat kehidupan bersama dan berbangsa. Jadi revitalisasi itu tidak hanya pada masyarakat secara umum, pada pemilih. Pada setiap institusi yang memiliki saham dan modal kapital yang penting untuk bangsa ini. Gitu. Jadi semua yang ada sekarang ini kan orang beragama semua. Nggak ada yang nggak beragama. Mereka orang yang fasih tampil di podium agama. Ya kan? Kalau ketemu dengan masyarakat yang lain tuh salamnya salam lima agama bahkan kan. Tapi kan itu tidak membuat mereka kemudian berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jadi pertanyaannya dibalik. Bagaimana agama memandang dirinya agar berperan lagi untuk mengembalikan marwah, mengembalikan lagi kecakapan bangsa ini. Karena itu pernah terjadi.
saat Indonesia menjelang merdeka, itu orang yang di belakang itu semualah orang-orang yang beragama. Mereka bisa melahirkan bangsa ini kok. Itu bisa. Semangatnya semangat berbangsa dan beragama kok. Kenapa sekarang hilang? Kan pertanyaannya, berbangsanya tetap ada, tapi beragamanya kemudian menjadi sumber masalah baru. Nah, ini yang mesti kita kaji ulang. Apa yang terjadi dengan agama sehingga dia tidak lagi menjadi social capital yang membantu kita memberdayakan bangsa ini ke arah sesuai dengan tujuan kita bersama. Itu Oke. kan Pak Zahrawi ya, Ya, yang ya. mesti kita kaji mendalam ya. Ya. Jadi kalau saya mencermati sekarang lemahnya internalisasi implementatif faktual amaliyah bagi orang beragama, mengingat kebanyakan dari kita ini belum memahami terinternalisasinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi saat ini yang krisis adalah orang beragama itu adalah krisis ikhlas. Ya, krisis ikhlas. Karena tidak mengingat bahwa kalau kita kaitkan hidup tidak mita, mati tak terhindari, sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Haula mungsa dermo kan itu diantaranya. Oleh karena itu ini memang perlu persepsi ya. Kalau yang Islam persepsi berislam yang betul-betul kafah. Nah saat ini hanya teramati sekarang itu cenderung sensasional spiritual, tapi maknanya prihatin. Bahkan kalau haji jamaah Indonesia itu 5% itu mabrur, Indonesia makmur. Tetapi karena mungkin hajinya tidak mabrur, ya hancur kan begitu. Inilah dampak minimnya, lemahnya implementasi atau lemahnya internalisasi implementatif amaliyah. Nah, monggo nanti kita diskusikan, moga nanti menjadi warning bagi kita semua agar nanti kita tidak hanya asal mengklaim beragama. Apalagi kebanyakan sekarang kalau sudah haji dengan gelar atau predikat haji atau hajah sudah seolah-olah akan masuk surga. Surganya siapa? Kan itu pertanyaannya. Siap. Terima Silakan, kasih Pak Jilul. untuk kita Terima kasih bincang-bincang. Pak Zahrawi atas tanggapannya luar biasa. Ini masih ada Pak Jamil dari Aceh dan Pak Anidi dari Kendari. Saya persilakan Pak Jamil dulu mungkin karena sudah resen lebih dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Anidi. Silakan Pak Jamil, ada yang mau ditanggapi? Baik, makasih Pak Jilul. Mantap sekali Pak Rahmat. Saya kira saya cuma ingin sedikit aja komentar ini karena tadi sudah direspon ya. Pertama mungkin ada kekeliruan Pak Rahmat kalau pemahaman saya sebagai orang pembelajar ilmu sosial dan politik ketika terjadi reformasi. Kita memberikan cek kosong kepada orang-orang yang bisa menulis berapapun dan kita nggak tentukan kapan mereka harus berakhir. Dan ini saya kira harus direbut kembali Pak Rahmat. Cara mungkin kita bisa sepakat bersamaan itu. Tapi rasanya kebersamaan juga masih sulit Pak Rahmat. Kita hidup dalam keluarga aja, hidup dalam kebersamaan, tapi hati dan cinta sering untuk orang lain Pak Rahmat. Ya. Misalnya Pak Rahmat bersama istri kan, kalau ada orang WA pasti Pak Rahmat balas WA yang bersama orang lain. Jadi bukan untuk istrinya malah. Padahal Pak Rahmat bersama istri, hidup dalam kebersamaan, cinta untuk orang lain. Ini mungkin yang terjadi pada negara kita Pak Rahmat sekarang. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini Pak Rahmat dan teman-teman semuanya, dalam proses politik ini kita harus percaya bahwa undang-undang yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita laksanakan sekarang ini kan yang berubahnya 97%, yang tinggal 3% yang asli Pak Rahmat. Itu berdasarkan hasil penelitian Prof. Kaflan dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau itu terjadi, kita diajarkan untuk memilih pemimpin, tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana menjatuhkan pemimpin. Ini Pak Jilal, barangkali ini yang membuat kita orang cerdas jadi bodoh gitu Pak. Jadi kita dipaksa untuk memilih, tapi kita tidak boleh dipaksa, tidak boleh tahu bagaimana cara menjatuhkan. Saya kira ini tugas kita bersama Pak Rahmat. Ini komentar saja. Mudah-mudahan berpikir untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan, meskipun itu juga tadi jangan dibingkai dengan persoalan agama ya. Saya kira ini juga kita kan sekarang lebih banyak berani berbuat baik, tapi jarang sekali ada di antara kita yang berani untuk mengatakan jangan berbuat salah gitu. Kita hanya
cerdas mengajarkan yang baik. Tapi mungkin Pak Jila cobalah kita cari di Indonesia ini berapa banyak orang yang berani untuk melarang yang tidak benar, tapi berani mengatakan berbuatlah yang baik. Saya kira ini harus dirubah dakwahnya Pak Rahmat. Semoga Islam ini lebih bagus dalam kenyataan. Makasih Pak Jila, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada Pak Di ini pakar Pak Dekan ini. Jadi makasih Terima Pak kasih. Jamil. Jadi bayangan saya itu, jadi kita cuma punya pintu masuk tapi nggak punya pintu keluar ya. Oke gitu. Itu it's a part of the problem itu menurut saya sebagai bangsa yang kan sejatinya kita ini sebagai bangsa ini kan baru benar-benar mulai membangun itu kan setelah periodenya Harto ya. Sebelumnya kita kan sibuk dengan yang namanya itu apa ya? Kontestasi politik ya. Pada saat itu belum lagi kemudian kontestasi di global perang dingin saat itu. Jadi sangat susah untuk meletakkan suatu kelembagaan bernegara bersama untuk mencapai suatu tujuan-tujuan dengan sasaran yang jelas kan gitu. Tapi tidak ya artinya. Nah kemudian era reformasi ya, kebetulan kita semua ada di proses itu, kita juga tidak kembali tidak meletakkan kelembagaan politik yang benar dalam proses transisi menuju negara yang lebih demokratis. Kan. Itu juga terjadi saat itu. Kemudian cuman butuh satu kali pemilu setelah 99, 2004, partai yang dulu kita benci di zaman Orde Baru tiba-tiba sudah jadi pemenang pemilu lagi. Tunggu-tunggu lama. Cuman butuh satu kali pemilu setelah reformasi, mereka jadi pemenang pemilu. Sebenarnya kita sudah bisa mengukur apa yang terjadi saat itu. Dan kemudian partai tersebut mengalami diaspora, menjadi beranak pinak menjadi partai lain dengan paradigma berpikir yang sama. Dan sekarang mereka menjadi partai-partai Indonesia. Jadi memang faktanya cara satu-satunya untuk mengubah paradigma ini adalah melakukan yang namanya itu disrupsi. Nah, ketika 98 itu disrupsi, penyebab disrupsi kita adalah sebuah krisis keuangan, saya melihat ada potensi disrupsi itu pada dua hal saat ini. Pertama itu adalah krisis di teknologi, kedua adalah krisis di lingkungan. Lingkungan ini bisa berdampak kepada penyediaan pangan segala macam gitu loh. Itulah potensial krisis yang akan menimpa. Dan itu adalah pintu masuk untuk perubahan. Kemarin COVID, orang berpikir bahwa kemudian pemerintahan ini nggak akan bertahan lama dari sisi keuangan, ternyata bisa, dia bertahan. Saat ini kita melihat dengan apa ya, konsolidasi oligarki ini tambah sulit untuk kemudian membuat perubahan. Akhirnya sebagian orang berpikir, ya sudah, kita bergabung dulu dengan kekuasaan, kemudian melihat peluang apa yang ada di situ. Tapi senyatanya itu tidak akan bisa mengubah keadaan menjadi ekstrim. Yang kita ubah, yang butuhkan sekarang kan perubahan ekstrim. Mengapa? Karena secara regional, secara global, kita mengalami ketertinggalan. Kalau mau lihat ranking university kita sekarang, dibandingkan negara tetangga, kita sudah tertinggal jauh. Kalau paling gampang nih Pak, laporan turis pariwisata aja 2023. Negara seperti Malaysia dengan 34 juta penduduk, itu didatangi oleh 29 juta turis asing. Negara Thailand dengan 6 penduduk didatangi sekitar 26 juta sampai 20 juta turis asing. Nah Indonesia 11 juta dengan 270. Itu kan di sisi yang paling ekonomis pariwisata kita tertinggal bersaing dengan negara tetangga kita. Pembangunan kita lihat, kita cek misalnya kemajuan kita dibanding dengan Singapura, Malaysia, yang kita lebih duluan merdeka dari mereka. Kita juga tertinggal, terutama di sisi ini kan warning, alarm buat kita untuk segera bersikap. Kenapa? Karena kalau Anda tidak maju dalam teknologi, Anda akan mengalami ini sebagai sebuah negara. Karena teknologi memberi banyak kemudahan bagi Anda untuk mengelola berbagai masalah yang akan muncul. Nah, kalau Anda nggak kuat dalam wawasan lingkungan, bahwa Anda tidak punya pasien yang berbasis lingkungan, maka Anda akan mengalami banyak bencana yang semuanya adalah biaya. Semuanya adalah cost. Kerusakan lingkungan itu biaya. Bencana alam itu adalah biaya. Yang negara akan sanggup menanggulanginya. Jadi, kita harus memilih dulu apa paradigma yang mau kita pakai. Setelah itu turunannya kita buat, sehingga gerakannya bisa disusun. Kalau nggak bisa seperti itu, kami bersama Indonesia 1,5 tahun sudah mencoba selama ini untuk menyusun satu gerakan anak muda
yang menuntut adil, yaitu apa? Keadilan sosial antar generasi. Bapak dan Ibu bisa cek di website kami isu-isu yang kami angkat di situ. Tapi apa? Kembali, faktanya banyak anak muda kami ajak, banyak anak muda terlibat, tapi anak muda memilih orang yang menawarkan berkelanjutan, bukan perubahan atau sesuatu yang di luar itu. Itulah faktanya hari ini. Anak muda, kelompok pemilih yang kemarin terbesar, yang tidak sadar bahwa masa depannya itu sangat bergantung kepada perubahan hari ini, itu meresikokan masa depannya untuk hal seperti itu. Akhirnya mereka berhadapan dengan UKT, kesulitan mendapatkan perumahan di masa depan, kemudian sulitnya mendapat lapangan pekerjaan. Tapi pertanyaannya apakah mereka aware dengan itu walaupun mereka kelompok terpelajar? Belum tentu juga. Jadi PR-nya memang banyak. Tapi mulai dulu dari komunitas Anda berserikat, karena begini juga, perubahan itu bisa jadi bersifat dinamik. Dia tuh bisa bersifat butterfly effect. Bahwa apa yang terjadi hari ini bisa saja berubah dengan cepat dalam 5 hari ke depan. Bapak bisa lihat sekarang berapa nilai tukar rupiah kita. Dia sudah di atas 16.000. Apakah ini akan punya potensi menimbulkan suatu problem ekonomi yang kemudian menjalar kepada problem sosial dan politik? Mungkin saja. Jadi berserikat jadi penting karena kita bersiap untuk membela bangsa ini tentunya. Itu Mas Ilul. Siap, terima kasih Pak Rahmat atas tanggapannya. Berikutnya Pak Anidi, kami persilakan dari Kendari. Ya, oke, baik. Ya, kedengaran suara saya, Mas Jilu? Ya, terdengar Pak Anidi. Ya, baik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Mas Jilul, Siap. di layar Zoom ini. Saya sapa Bang Prof. TM Jamil, Pak Rahmat sebagai sumber pada malam ini. Materi kita malam ini menurut saya sangat baik. Bicara tentang inovasi kepemimpinan baru dan kebijakan publik. Saya berada di dunia kampus atau di apa, saya kira kita semua berada di banyak beraktivitas di dunia akademisi atau di kampus-kampus. Terkadang kita ini saat ini semakin tidak menarik. Kenapa? Saat ini orang memilih atau mencari pemimpin sangat sederhana, di mana siapa yang menguasai kekuatan politik dan kemudian ditambah dengan finansial, maka dia akan berhasil. Sehingga saya terkadang berpikir dan selalu membenarkan, dulu selalu dipanggil kajian dengan teman-teman HTI, bahwa Republik ini saat ini agak sulit berubah karena pemimpinnya jauh dari nilai-nilai agama. Dan karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, Pak, bagaimana dengan keberadaan beragama kita hari ini? Saya kadang selalu kalau saya di mimbar-mimbar Jumat, selalu saya mengawali bahwa mari kita mencontoh apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa ada namanya negara baladan aminan, ada negara ada negara yang adil, negara baladan aminan dan negara negeri Mekah. Kemudian negara yang adil itu adalah negara Madinah, negeri Madinah, dan negara baldatun thayyibatun warabun ghafurun itu dalam Al-Quran ada di sebelah utara Suriah. Kenapa seperti itu? Tapi lagi-lagi ini yang menjadi contoh hari ini, sebelah Suriah itu banyak diperebutkan orang, sehingga hari ini apa yang terjadi di sebelah utara Suriah kan perang-peranda, karena banyak diperhadapkan, banyak dikejar oleh para negara-negara lain ingin menguasai daerah itu karena banyak penghasilnya. Saya kira kita semua tidak menutup mata
anak yang baru selesai SMA bisa calon anggota DPR dan dia berhasil karena dia punya uang. Sehingga memang kita di akademi selalu berpikir untuk mengubah republik ini harus ada ada perubahan struktur. Artinya ada kalau kita mencoba mengutip salah satu ilmuwan dari Jepang bahwa negara bisa berubah, maka para pendahulu atau pemimpin sekarang harus kita bunuh semua sehingga lahir generasi baru. Ya, generasi baru. Karena ini bagaikan apa? Lingkaran setan hari ini. Hari ini saja sebuah kota daerah kecil di wilayah Kepulauan Buton yang wajib pilihnya hanya kurang lebih 75.000. Tetapi untuk mendapatkan partai politik itu luar biasa miliaran. Iya, satu kursi itu 1,5 miliar. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang cerdas? Apalagi ada satu daerah di tempat saya, kecil, SMA-nya tidak jelas. Tapi dia bisa memimpin. Bahkan pada saat mengasesmen para pejabat eselon 2, beliau juga turut memberi asesmen, menguji para pejabat itu. Ini yang menjadi problem ini Pak Rahmat. Oleh karena itu saya setuju sekali malam ini ada materi tentang kepemimpinan inovasi. Bagaimana sehingga saya beberapa hari yang lalu menulis sesuai dengan dan saya kirim sama Mas Jilul bahwa ke depan dan saat ini dan ke depan adalah kita harus bagaimana membangun kepemimpinan yang berbasis akhlak. Ya, artinya gini, kasus MK kemarin dan beberapa kasus di KPU kemarin selalu bertentangan menyalahi etik, tapi etik yang sudah katakan tapi tidak dilakukan, padahal ending daripada hukum itu adalah menciptakan kedamaian. Ya, seperti itu. Sehingga saya mencoba menulis materi itu bagaimana kita seorang pemimpin harus punya perasaan, seorang pemimpin harus punya kasih sayang, seorang pemimpin harus punya kepedulian, sehingga model kepemimpinan yang kita bangun, kepemimpinan yang mendahulukan akhlak. Ketika dia berpikir akhlak, maka dia akan berpikir untuk orang lain. Tetapi jika kita berpikir kepemimpinan yang berbasis hukum, sehingga cara berpikirnya adalah seperti kacamata kuda. Dia hanya mampu melihat ke depan demi untuk mendapatkan apa yang menjadi yang diharapkan. Dia tidak mampu melihat ke kiri dan ke kanan, cenderung untuk kelompoknya atau cenderung untuk dirinya sendiri. Nah, saya kira beberapa bulan lalu di Jogja yang di kawan-kawan Mas Jilul sudah luar biasa ini mencoba membangun sekolah pimpinan publik ini. Saya kira kita tidak perlu pesimis seperti apa yang disebut Prof. Jamil. Kita generasi muda tidak boleh lepas tangan, tapi harus turun tangan seperti itu. Jadi ini saya kira terkait dengan agama ini yang mungkin perlu perlu seperti saya kira benar apa yang disampaikan Pak Rahmat, bagaimana dengan keberagaman kita hari ini. Ya, saya kira umat Islam di Indonesia sangat mayoritas, tapi lagi-lagi ya ketika didorong dengan uang ya mereka memilih uang, padahal ar-rasi wal murtas itu jelas. Ya kan seperti itu. Jadi ini lagi-lagi kalau sehingga saya selalu berkata ini ada benarnya Ibu sebentar itu. Seperti itu. Jadi ini saya kira ini Pak Rahmat model yang kita bangun
lewat SK ini saya kadang ketika dipanggil teman-teman di HMI, teman-teman OKP, saya kadang sudah malas untuk memberikan materi-materi kepemimpinan. Karena apa? Ketika kita membicarakan pimpinan, anak-anak kita hanya bilang oke gas, itu yang dia pilih. Dia hanya melihat gaya dan tren-tren itu ya, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana sesungguhnya yang pemimpin yang kita butuhkan. Saya kira begitu Pak Ahmad. Saya Siap. kembalikan Mas Jit. Terima kasih Pak Anidi dari Kendari gitu. Silakan Pak Rahmat untuk memberikan tanggapan. Oke Pak, makasih Pak. Rasa begini ya. Sebenarnya kan orang yang paling siap berserikat itu adalah umat beragama. Ya. Karena mereka berkelompok itu ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang berjamaah segala macam. Yang paling siap berserikat sebenarnya umat beragama. Tapi kalau Bapak lihat fenomenanya, saya di Jakarta misalnya ya, kalau bulan puasa itu jam 4 sore itu semua orang mau cepat-cepat pulang ke rumah buka puasa bersama. Niatnya tuh niat agamanya. Tapi ketika dia melanggar peraturan jalan raya, itu dia lupa bahwa dia sedang menjalankan ibadah dari pagi sampai maghrib. Tapi jam 4 sore dia melanggar peraturan lalu lintas, melanggar hak saudara-saudaranya yang lain. Itu sebagian besar juga Muslim sebenarnya. Hanya untuk berebut pergi buka bersuap bersama dengan keluarganya. Itu adalah fenomena umat beragama kita. Mereka mengabaikan agama dalam posisi tertib sosial, dalam posisi interaksi sebagai anak bangsa atau warga negara. Demokrasi itu bukan produk agama, tapi demokrasi itu berisikan nilai-nilai yang juga diajarkan dalam agama. Mengapa tidak bagian dari itu yang kita bawa ke dalam demokrasi? Hukum sama juga seperti itu. Jadi seluruh fondasi negara ini secara sosial dan politik sebenarnya sejalan dengan sebagian besar nilai-nilai yang kita anut sehari-hari yang diwariskan, yang diinternalisasikan melalui keluarga, melalui komunitas atau jamaah. Tapi itu gagal dibangkitkan sebagai sebuah sosial kapital dalam membela kita, dalam membela semangat kebangsaan kita, dalam membela yang namanya keberpihakan politik kita. Apalagi kalau kita bicara soal keadilan sosial tentunya. Nah ini kan yang menjadi dasar pertama. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu pusing dengan bagaimana elit itu melakukan apapun. Ya, itu tugas mereka jadi elit. Kalau elit yang brengsek memang mengabaikan rakyatnya. Kalau elit yang baik mengurus rakyatnya. Kalau hari ini kita bicara seperti ini, masih diskusi terus-menerus, artinya elitnya brengsek. Kan gitu. Nah, oleh karena itu jangan pikirkan mereka lagi. Terlalu pusing kita mikirin mereka. Sekarang pikirkan kita. Bagaimana kita bisa kelompok mengelola diri bersama, memakai sosial kapital yang ada untuk menahan laju keruntuhan ini. Hanya itu caranya. Setelah itu apa? Sebagian kita yang menjadi elit intelektual, elit moral, elit sosial, segala macam, terus-menerus melakukan kerjasama bersama-sama. Karena nggak ada cara lain selain itu. Kita jangan berharap pada elit. Mereka sampai kepada posisi elit itu mengabaikan apa yang kita yakini benar dan baik. Bagaimana kita menitipkan kebaikan dan kebenaran kepada mereka? Sangat mungkin. Jadi kita sendiri yang kemudian menuntut kebenaran dan kebaikan kita itu diselenggarakan oleh mereka. Ya kita. Dan itu bagian dari demokrasi, bagian dari kedaulatan rakyat. So, kenapa tidak kita coba itu terus-menerus? Kalaupun kalah, kita masih punya 1 poin. Ya kalaupun kalah gagal kita punya satu poin. Kalau tidak mencoba kan gitu. Nah itu yang menurut saya yang lebih penting dipahami oleh banyak warga negara daripada kemudian kita selalu meributkan perangai dan perilaku elit. Ya mereka memang begitu. That's why mereka disebut elit kan gitu. Nah itu gunanya kita selalu membangun diskursus ini untuk tetap menjaga giroh kita pada jalan ini. Karena kadang turun tapi ya baik-baik saja tidak ada masalah gitu loh. Karena kita akan menularkan semangat ini pada anak-anak kita. Karena kan kalau kita bicara seperti ini di sini, tiba-tiba anak kita memilih yang ayo gas juga kan lucu juga rasanya kan gitu. Nah, itu dulu yang kita jaga yang utama menurut saya. Nah, ini perjuangan panjang. Ini perjuangan panjang, ini perjuangan satu generasi. Jadi kita hanya perlu meletakkan dasar dan fondasi baru.
kita belum berharap pada perubahan yang substansial. Kita hanya meletakkan fondasi spiritnya dulu. Menurut saya sih itu poinnya, Pak. Silakan Mas Ya, Lilun. terima kasih Pak Rahmat dan Pak Anidi tadi atas pertanyaannya. Ini berikutnya mungkin ada 2 pertanyaan yang masih belum dijawab untuk termin terakhir begitu sebelum ada kesimpulan karena sudah jam 9 malam. Ada 2 pertanyaan di sini Pak Rahmat. Yang pertama dari Mas Bayu Ilham Saputra bertanya, apakah keburukan praktik politik kita sekarang disebabkan oleh ketidakbiasaan mengelola demokrasi dan politik praktis? Itu dari Mas Bayu. Yang kedua dari Mas Ausof menanyakan tentang menurut Pak kita lewatkan atau belum alami dalam pertumbuhan kita sebagai publik. Ini berkaca pada sejarah ya. Dan mengapa public virtue kita tidak terbangun ini? Silakan Pak Rahmat. Bagaimanapun sebuah proses negara demokrasi itu butuh kelembagaan ya. Jadi demokrasi itu menjaga orang untuk mendapat kesempatan menyalurkan nilai yang keutamaan dia. Tentu saja keutamaan nilai itu diaku sebagai bersama sebagai warga negara. Nah, kita itu melihat misalnya begini. Kita tidak bisa membedakan antara nilai bersama sebagai praktik warga negara dengan nilai bersama sebagai praktik berkeluarga atau komunitas. Sepertinya ada Gangguan. gangguan ya dari sinyal beliau. Kita tunggu. Mungkin teman-teman panitia bisa menghubungi Pak Rahmat. Sepertinya ada gangguan sinyal. Baik, tadi sudah banyak pertanyaan masuk. Insya Allah nanti agenda ini akan kita upload begitu di akun YouTube Sekolah Kepemimpinan Publik. Kemudian kita sudah punya akun media sosial di Instagram, Kepemimpinan Publik. Akan Bapak Ibu sekalian untuk bisa follow mungkin. Kemudian kita juga bikin grup untuk informasi-informasi lebih lanjut tentang Sekolah Kepemimpinan Publik. Bisa di link di bio, bisa daftar. Kemudian nanti akan kita invite ke grup. Insya Allah dalam setiap pekan kita akan adakan public lecture seperti ini. Sebelum nanti di ujung kita akan mengadakan pelatihan ya, terutama untuk anak-anak muda. Dan kami harap juga masukan dari para senior di sini. Kemarin para senior di sini sudah memberikan sumbangan biasa. Sekarang kami sedang menyusun dan mengeditnya. Akan kami jadikan sebuah buku bunga rampai dan akan kami terbitkan dalam waktu dekat. Begitu nanti akan kita bincangkan bersama-sama buku tersebut tentang bunga rampai kepemimpinan Indonesia. Nah, Pak Rahmat sudah masuk lagi. Halo, cek Pak Rahmat. Saya ganti ke handphone, sorry. Oke, Tiba-tiba silakan Pak Rahmat. tiba-tiba mati tadi. Ya. Jadi saya berpikir nilai-nilai kita sebagai nilai warga itu harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak bisa kita terus-menerus memakai nilai-nilai yang kita bawa dari suatu nilai komunal kita yang memang tidak kompatibel dengan nilai kebersamaan atau nilai publik itu. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita terima begitu saja given gitu loh. Dari kitanya yang mulai. Kita harus berani mengambil sikap bahwa saya bersikap ini bersikap sebagai warga negara, bersikap sebagai teman dia atau bersikap sebagai keluarga dia. Karena dengan mulai seperti itu, Anda bisa mematahkan dinasti. Karena Anda mengatakan, saya sebagai warga negara selalu mencari kesempatan, selalu mencari upaya sebagai seorang warga negara, bukan kekerabatan. Gitu loh, bukan kinship. Itu yang selalu kita lupa soal-soal seperti itu. Jadi, seperti saya kritik tadi, ketika bulan puasa, orang yang berpuasa memakai jalan raya sesuka-suka dia aja karena di rumah untuk berbuka puasa. Niatnya baik. Tapi caranya cara yang salah. Nah, walaupun dia berpuasa, dia melakukan niat agamanya, pada saat dia di jalan raya, dia mesti memakai tata tertib diciptakan negara dan pemerintah untuk hidup bersama. Nah, ini yang kita mulai dari situasi ini. Jadi kita tidak bisa terus-menerus melihat publik itu sebagai sesuatu yang kita bawa, bukan sesuatu yang kita berterima di publik, sesuatu yang memang kita anggap menjadi bagian nilai publik, bukan nilai rumah yang kita publikkan. Nggak bisa begitu. Jadi kita harus memulai
memakai nilai publik dalam berbagai hal. Misalnya, Anda kalau naik kereta api atau naik bus, Anda mesti ngantri. Mengapa ngantri? Karena semua yang bersifat publik itu pemakaiannya bersama dan bergantian. Karena dia dipakai oleh banyak orang, disebut publik. Karena dia publik, dipakai bersama dan bergantian. Oleh karena itu, antri adalah bagian yang melekat dalam suatu yang bersebut publik atau layanan publik. Nah, hendaknya hal seperti ini kita biasakan. Bisa nggak kita mulai bahwa khotbah-khotbah di masjid, khotbah-khotbah di berbagai tempat, itu mulai membicarakan bagaimana public virtue itu memang bagian dari penyelenggara ibadah kita. Bayangkan, kelurahan memelihara sekian banyak tukang sapu jalan. Yang mayoritas warganya adalah Muslim. Padahal diajarkan di agamanya bahwa kebersihan itu sebagian dari ibadah Anda. Tapi pemerintah harus membayar banyak uang sampah. Membayar begitu banyak penyapu jalan. Padahal yang pakai oleh mayoritas adalah orang yang beragama yang mengajarkan bahwa agama Anda itu melarang Anda kotor. Jadi kita mulai dengan itu dulu. Bagaimana kita membuat nilai publik dan nilai agama kita tuh menjadi satu bagian yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu cara kita mempublikkan, menegarakan, meletakkan nilai dalam sesuatu yang tepat. Nah, dengan teladan seperti itu, peluang para pemimpin elit, pemimpin yang korup dan elit yang korup itu menjadi semakin sedikit. Karena tidak adanya kemaluan sosial untuk menerima sogokan itu karena permisivitas terjadi pada kita semua. Itu problemnya. Karena kita tidak menjaga nilai yang paling basic, nilai di komunitas kita itu. Itu saya pikir Mas Jilul. Siap. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaan. Diskusi kita sesuai tadi kami sampaikan sampai jam 9 malam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita masih akan menjalankan kuliah-kuliah lagi, public lecture lagi dalam berbagai kesempatan, dan besok akan dilanjutkan oleh Prof. Heru Kurnianto Cahyono, Guru Besar Manajemen UMY. Sebelum ditutup, mungkin tadi Pak Rahmat banyak hal, saya menggarisbawahi bahwa memang urusan publik ini harus menjadi kesadaran kita bersama begitu. Kita harus mulai menyadari kita adalah bagian dari entitas publik sehingga kita bisa bangun kesadaran. Yang pertama konsolidasi sehingga kita tidak menyisakan ruang ya untuk para orang yang sebenarnya kita berikan amanat ini untuk menyeleweng begitu. Ketika ini terjamin dan kepemimpinan publik itu bisa terbangun begitu. Nah, di akhir mungkin kami harap closing statement dari Pak Rahmat sekaligus mungkin pesan untuk yang hadir di sini bagaimana kita menciptakan inovasi dalam gerakan ini. Kita nggak bisa berharap mungkin inovasi itu muncul dari atas, tapi bagaimana kita melihat inovasi ini dari bawah sehingga bisa hadir pergerakan-pergerakan yang inovatif untuk mengarahkan tujuan kita menuju kepemimpinan publik yang lebih baik. Silakan Pak Rahmat. Masih di mute Pak? Maaf. Mohon maaf masih di mute Pak. Buat teman-teman muda ya, kalau Anda tidak berserikat, kesempatan kerja Anda semakin sedikit. Buat teman-teman muda, kalau Anda tidak berserikat, kesempatan Anda mendapatkan pendidikan tinggi itu semakin sedikit. Buat teman-teman muda, kalau Anda tidak berserikat, kesempatan Anda untuk mendapat rumah layak itu semakin sedikit. Buat teman-teman muda, kalau Anda tidak berserikat, kesempatan untuk menghirup udara segar di masa depan itu semakin sedikit. Dan itu terjadi pada semua. Jadi Anda mesti berserikat. Pilih. Anda berserikat berdasarkan hobi, profesi, apapun. Minat, Anda harus berserikat. Agar Anda kemudian bisa menyampaikan tuntutan aspirasi Anda. Hari ini, era di mana attention itulah komoditas utama dalam politik kita. That's why para politisi itu bersolek terus-menerus. Biarkan mereka mencari resource-nya untuk melakukan itu. Tapi Anda, kalau berserikat, akan mendapatkan manfaatnya secara murah. Karena efek daripada digitalisasi dan networking hari ini adalah yang namanya itu network effect. Anda akan berhubungan dengan orang tanpa harus mengeluarkan biaya besar kalau Anda memang menjadi bagian dari gerakan bersama itu. Jadi berserikatlah. Itu Bang Jilo. Baik, terima kasih Pak Rahmat Yananda atas paparannya luar biasa. Buka yang sangat baik untuk agenda-agenda kita di Sekolah Kepemimpinan Publik.
Sebelum kami tutup, mungkin Bapak Ibu sekalian kami mempersilakan Bapak Ibu untuk menyalakan dan teman-teman sekalian menyalakan videonya ya. Kita mungkin untuk kenang-kenangan begitu. Silakan bisa dinyalakan videonya yang tidak berhalangan, yang bisa menyalakan. Oke, kami tunggu yang belum. Oke, ini cukup beragam ya dari berbagai daerah dan dari berbagai lintas generasi begitu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada para hadirin, terutama kepada Pak Rahmat Yananda atas paparan yang luar biasa, kepada Pak Jamil, Pak Andi, Pak Zarawi, kemudian Mas Adit yang sudah bertanya. Kita akan lanjutkan ya dengan Prof. Purwanto Cahyono. Kita akan bicara tentang kepemimpinan, inovasi kepemimpinan juga perspektif manajemen begitu. Terima kasih. Kemudian kepada Pak Bahadir Firdaus selaku Kepala Sekolah Pimpinan Publik. Kita cukupkan. Bila hati daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi selamat istirahat wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua.